Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan proposal saya sebagai bahan masukan UTS perancangan arsitektur tematik. Judul yang saya bawakan adalah perancangan perumahan kebun dengan konsep permakultur di Gorontalo. Dengan dosen pembimbing pertama, yakni Bapak Fierta Ramlan Talei STMT, dan dosen pembimbing kedua, Ibu Rahmayanti STMT. Kita masuk dalam abstrak. Gorontalo memiliki potensi ekonomi pertanian yang sangat besar dengan hasil kebun yang beragam, seperti pisang gapi, terong, labu, cabai, dan kopi. Jadi Gorontalo memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang mana menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Gorontalo. Untuk mengatasi tantangan yang mana pertumbuhan urbanisasi ke depannya nanti, maka diperlukan pendekatan inovatif dalam perencanaan tata ruang yang mana mampu mempertahankan keberlanjutan pertanian sambil memenuhi kebutuhan hunian. Jadi, perencanaan perumahan kebun dengan konsep permakultur ini adalah merupakan solusi inovatif dalam menciptakan hunian yang mana berkelanjutan dan juga harmonis dengan lingkungannya. Konsep permakultur mengintegrasikan aspek pertanian, ekologi, dan tata ruang untuk menghasilkan sistem perumahan yang mandiri, efisien, serta ramah lingkungan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah meliputi studi literatur, studi kasus, serta analisis potensi dan kendala lokasi. Saya juga rencananya akan melakukan penelitian langsung di lapangan secara survei dan melakukan wawancara, melakukan forum untuk mengambil data yang sesuai menjadi latar belakang daripada perancangan perumahan kebun ini. Berikut adalah daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 analisis dan program perancangan, kemudian bab 4 adalah konsep perancangan, bab 5 adalah penutup. Masuk kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Permakultur adalah gabungan dari kata permanen dan agrikultur, yang mana sistem desain yang bertujuan menciptakan lingkungan manusia yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Nah, konsep ini menggabungkan perkebunan, ekologi, dan desain landscape dengan tata kelola sumber daya yang ada untuk membangun sistem mandiri, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi, permakultur di sini adalah suatu bentuk perumahan yang mana di dalamnya pengguna bisa menjadi lebih mandiri menghidupi kebutuhan pangannya. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ini juga bisa menjadi peluang mereka untuk menanam jenis tanaman kebun rica, tomat, labu seperti itu. Kemudian mereka menjadikannya sebagai ekonomi rumah tangga mereka. Nah, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menerapkan permakultur di lingkungan perumahan. Misalnya, menurut penelitian Smith dan Jones, permakultur ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayatinya di perkotaan. Selain itu, beberapa proyek perumahan di luar negeri telah menunjukkan
bahwa penerapan metode permakultur telah meningkatkan keberlanjutan. Ada juga proyek-proyek perumahan seperti yang terlihat di BSD City dan Agropolitan Seed Town. Ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup serta memberdayakan masyarakatnya melalui pertanian yang berkelanjutan. Konsep ini sudah mulai dari berbagai luar negeri seperti Australia yang memiliki banyak komunitas dan konsep perumahan dengan prinsip permakultur. Kemudian masuk juga California, Oregon, dan Vermont yang memiliki komunitas aktif mengembangkan perumahan dengan konsep permakultur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model perumahan kebun yang mana mengadopsi konsep permakultur yang dapat diterapkan di Gorontalo. Selain itu, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan metode ini dalam desain perumahan akan dibahas dalam penelitian ini. Lingkup pembahasan. Lingkup perencanaan dan perancangan perumahan kebun dengan konsep permakultur di Gorontalo. Dengan pendekatan arsitektur, arsitektur yang dimaksud adalah arsitektur permakultur, sehingganya perancangan ini hanya berfokus pada membahas prinsip-prinsip dasar permakultur yang mana dapat diterapkan dalam desain perumahan, teknik perancangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, integrasi pola hidup berkelanjutan dengan kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan tata ruang, dan sumber daya alam secara efisien. Kemudian masuk di rumusan masalah. Apa pengertian dari konsep permakultur? Bagaimana cara menerapkan konsep permakultur? Bagaimana mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perancangan perumahan kebun untuk mencapai harmonis di Gorontalo. Tujuan perancangan, tujuan umum. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh judul tugas akhir yang relevan, layak, dan bermanfaat untuk guna sebagai acuan dalam perancangan perumahan kebun berkonsep permakultur sehingga memperbaiki konsep bagian kecil sektor perkebunan di Provinsi Gorontalo. Ini juga bertujuan bersiap pada era digitalisasi yang akan datang pada sekitar tahun 2030 ke atas. Nah, tujuan khusus berkenaan dengan goal saya dewasanya mana berkontribusi di sektor bidang perumahan pada masa mendatang. Oleh karenanya saya mengambil judul ini juga dengan tujuan khusus yang ingin dicapai untuk menghasilkan gagasan perencanaan dan perancangan perumahan kebun dengan konsep permakultur di Gorontalo. Metodologi yang dilakukan. Metodologi yang dilakukan adalah metode kuantitatif, yakni dengan mengumpulkan, memaparkan, mengkompilasi, dan menganalisa data yang kemudian diperoleh suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. 1. Studi literatur. Kemudian ada kedua, studi langsung lapangan. Kemudian ketiga, studi banding. Kerangka alur berpikir. Sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian judul. Nah, perumahan permakultur ini merujuk pada konsep perumahan yang didesain dengan prinsip permakultur, yakni sebuah pendekatan berkelanjutan dalam desain lingkungan yang meniru ekosistem alaminya. Nah, kawasan hunian yang saya rancang ini agar selaras dengan alam, dia menggunakan sumber daya
alamnya secara efisien dan menciptakan lingkungan yang mandiri serta berkelanjutan. Perumahan bagi pekebun di sini adalah untuk komoditas sayuran, yakni melon, terong, labu madu, dan cabai. Desain sistem pertanian, sejarah permakultur. Jadi sejarah permakultur itu awalnya diperkenalkan oleh Bill Mollison dan David Holmgren, yakni pada tahun 1978. Kemudian awalnya pada tahun 1911 itu King menerbitkan Farmers of 40 Countries, Permanent Agriculture in China, Korea, and Japan. Awalnya berfokus yang mana pada pertanian. Nah, permakultur ini berkembang mencakup desain sistem yang sosial, yang ekologis, yang berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsipnya diterapkan dalam berbagai proyek global, termasuk pembangunan komunitas, juga konservasi lingkungan. Nah, di sini ada konsep permakultur, ada 12 prinsip desain permakultur. Menurut David Holmgren, 1. Amati dan berinteraksi, 2. Tangkap dan simpan energi, 3. Mendapatkan hasil panen, 4. Gunakan dan hargai sumber daya terbarukan, 5. Menghasilkan nol limbah, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 prinsip. Fungsi perumahan dalam desain permakultur itu meliputi 1. Yakni perumahan permakultur itu dirancang untuk mendukung produksi pangan. Hal ini untuk keberlanjutan mereka, yang mana bisa menanam berbagai jenis tanaman yang mana bisa dimakan di halaman rumah dengan memanfaatkan sistem air hujan, rainwater harvesting, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertanian. Nah, kedua, desain perumahan permakultur juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, juga tenaga angin. Kira-kira seperti itu nantinya. Nah, selain itu pemilihan bahan bangunan yang ramah lingkungan juga menjadi perhatian utama. Ketiga, perumahan permakultur biasanya memiliki sistem tangkap air hujan, ya, rainwater harvesting, dan pengelolaan air yang efisien untuk meminimalkan penggunaan air dan dari sumber-sumber luar. Nah, di sini ada lingkup aktivitas, yakni produksi dan budidaya. Kedua, pengolahan dan penyimpanan. Ketiga, distribusi dan pemasaran. Keempat, manajemen dan administrasi. Kelima, kehidupan sosial dan komunitas. Keenam, pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Lalu di sini ada standar peraturan ruang kebijakan. Ya, peraturan SNI 03173 2004 tentang tata ruang perumahan, yakni membahas tentang RTH. Kemudian ada juga membahas tentang penggunaan limbah organik, penggunaan pupuk dan pestisida, minimal 30% itu dijadikan sebagai ruang hijau. Ya, ada standar bangunan sesuai standar untuk perumahan kebun. Lalu ada interpretasi perumahan permakultur. Ya. Studi literatur. Ya, kemudian ada studi banding. Studi banding permakultur, yakni ada BSD City, Tangerang Selatan, ya, di sana ada besar wilayahnya dalam bentuk kawasan, dan ada satu rumah yang mana menggunakan konsep urban farming. Di sana beberapa tanaman diletakkan di dalam rumah. Kemudian ada di Jababeka, Kabupaten Bekasi, di Jawa Barat,
itu rumah dan halaman untuk bertaninya itu terpisah. Dan ini hasil daripada studi banding bangunan permakultur tadi. Jadi materialnya dari ada segi kebudayaannya, kemudian kesimpulannya bahwa rumah kebun mandiri pangan itu memberikan inspirasi positif bagi pengembangan perumahan permakultur yang mana menempatkan tanaman konsumsi di lantai 2 menggunakan rak vertikalnya serta sistem hidroponik untuk menunjukkan efisiensi ruang dan dukungan terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Kemudian penggunaan materialnya, instalasi pier dan atap transparan, ini meningkatkan kenyamanan termal sekaligus memaksimalkan cahaya alami. Selain itu, interpretasi vertikal garden dan tanaman terambat juga tidak hanya berfungsi ekologis, tapi juga memperkuat nilai estetika dan budaya sehingga penghuni merasa dekat dengan alam. Nah, sedangkan untuk agropolitan seed towns itu kira-kira ya integrasi sistem permanen, air hujannya ada rainwater harvestingnya, kemudian tampaknya juga pengoptimalan persegi panjang ini untuk mengoptimalkan fungsi lahan di sekitarnya. Kemudian ada miselium sebagai material prototipe ya. Jadi ada bahan organik baru yang mana ramah lingkungan. Kemudian ada yang masuk di dalam ini inovasi teknologi tanam, yang mana 2 diantaranya adalah aeroponik, tower, dan hidroponik. Saya mendapatkan ini inspirasi dari akun Instagram seperti Agrotonomi, menampilkan berbagai contoh implementasi aeroponik tower. Keunggulan utamanya, dia kalau disusun naik ke atas itu kemampuannya untuk menghemat air. Jadi airnya jatuh dari atas ke bawah itu hingga 90%. Karena tidak ada media tanam yang mana menyerap air. Jadi langsung kena air tanamannya. Mohon maaf. Jadi sayurannya itu langsung kena air, langsung dibasahi dengan air. Jadi sehingga tanaman itu menerima nutrisi sesuai kebutuhan, yang mana nantinya disemprot dalam 15-30 menit dengan durasi semprot sekitar 1-3 menit. Kemudian ada juga larutan nutrisi yang mana dipompa ke tower. Jadi tower itu ada lubangnya di dalam, kemudian airnya itu dipompa naik ke atas, nanti airnya jatuh menyirami sayuran tadi hingga berbuah, hingga tumbuh sampai bisa dipanen. Jadi ada nutrisi di dalam airnya juga. Nah, itu tanaman yang tumbuh itu seperti tomat cherry, paprika, sawi, dan selada. Banyak juga yang lain-lain. Termasuk juga bawang, daun bawang. Ya, masuk pada bab 3, analisis dan program perancangan. Nah, lokasi yang dipilih berada di Kabupaten Bone Bolango, yang mana memiliki wilayah pesisir yang luas, yakni dengan wilayah administrasi 1.916.312 hektar dengan jumlah penduduk 158.158.550 jiwa yang mencakup berbagai kondisi geografis termasuk wilayah pesisir, dataran, pegunungan, dan perairan laut. Kemudian kondisi geografis. Kabupaten Bone Bolango ini terletak pada koordinat secara geografis dengan wilayah dengan batas-batas administratif sebagai berikut.
Lanjut kepada klimatologi. Nah, klimatologi di sini keadaannya rata-rata suhu udara dan kelembapan relatif setiap bulan antara 26,1 derajat Celcius sampai 27,4 derajat Celcius. Dengan 81% sampai 88% di tahun 2021. Ini datanya dari Kabupaten Bonebolango dalam angka 2022. Ya, sampai di kecepatan angin. Kemudian ada juga curah hujan rendah 0 sampai 100 mm, menengah 100 sampai 300 mm. Kondisi iklim dan curah hujan di Kabupaten Bonebolango dapat dilihat pada diagram di bawah. Di samping. Nah, di sini topografi secara umumnya memiliki lereng di bagian gunung, ya, hanya di situ. Kemudian di bagian Bonebolango itu di bagian Tilong Kabila, Suawa itu tidak. Itu lerengnya hanya memiliki kelas datar 15%. Nah, 15% ya. Jadi kemiringan lereng adalah 15 sampai 25% yang paling minimal, kemudian disusul kelas kemiringan lereng 25 sampai 40%. Ya, yang mana bergunung. Nah, dari data peta di samping kanan ini, yang bagian kanan, hasil survei RT/RW Kabupaten Bonebolango tahun 2021, maka didapatkan data terkait kemiringan lereng, yakni seperti pada tabel di bawah ini. 0 sampai 2% itu datar. Nah, lanjut. Topografi. Melihat data dari Kecamatan Pinogo yang memiliki lereng yang paling tinggi, sedangkan untuk Tilong Kabila ya, di posisinya dekat kampus 4, ini minim dengan lereng dan sebagian besar lebih ke dataran. Nah, dalam menempatkan perumahan Kecamatan Tilong Kabila ini sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam pemilihan lokasi perancangan. Demografi. Sebaran di Bonebolango, di Tilong Kabila, ini lebih banyak ya. Ini sebarannya sebanyak 19.458 jiwa dengan jumlah rumah tangga KK sebanyak 5.627 jiwa. Nah, sebaran dari data yang saya dapatkan, maka di sini dilihat sebaran distribusi penduduk pada Kecamatan Tilong Kabila sebanyak 11,84%, yang mana dia tertinggi kedua di Bonebolango setelah Kabila. Jadi Kabila yang pertama, kemudian Tilong Kabila. Nah, karena hal itu, karena distribusi penduduk itu menjadikan saya dasar keputusan saya ya sebagai pendukung bahwa untuk merancang perumahan di sana itu cukup tepat ya untuk memenuhi pesatnya sebaran penduduk. Nah, posisinya juga di sini sedang bertumbuh dan di sini dekat dengan kampus, area kampus. Jadi akan ada lebih banyak sebaran penduduk di daerah sini. Lalu ada tutupan lahan. Nah, di sini Kecamatan Tilong Kabila memiliki tutupan lahan yang banyak itu lahan perkebunan. Dia tertinggi ketiga setelah Kecamatan Bone dan Suwawa. Karena itulah menjadi dasar pertimbangan saya untuk mengambil perancangan perumahan kebun ini dan diletakkan di Tilong Kabila. Kemudian ada luas tutupan lahan Kabupaten Bonebolango dan kemudian kondisi ekonomi perkebunan Gorontalo. Sektor penyumbang utama terhadap nilai PDRB, produk domestik regional bruto, adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang mana porsinya 35,19%. Nah, karena itu potensi perkebunan di Gorontalo ini menunjukkan dominasi produksi yang di bagian bidang kelapa,
dengan total hasil mencapai 2.477 ton pada tahun 2024. Kemudian ada juga komoditas kakao itu menghasilkan 94,33 ton. Kemudian komoditas kopi menghasilkan 34 ton. Ada juga tanaman lain seperti cengkeh, kemudian jambu mete, dan luas lahan kelapa itu 6.107 hektar. Nah, jadi secara umum ini menunjukkan bahwa Gorontalo itu punya potensi di bagian bidang perkebunan. Tinjauan khusus site. Tapak yang dipilih berlokasi di Kecamatan Tilongkabila ya. Lalu juga ada di bagian Suwawa. Ini saya pilih atas dasar pertimbangan tutupan lahan, sebaran distribusi penduduk, kemudian potensi perkebunan, juga topografi. Nah, di sini alternatif pemilihan lokasi. Jadi ada 3 alternatif lokasi yang saya pilih. Seperti pada gambar di samping. Yang mana saya pertimbangkan yakni dari segi aksesibilitas jalur transportasi, kedekatannya dengan akses jalan, yang juga ini diharapkan dapat mendukung aktivitas nantinya di dalam tapak ya perumahan kebun itu. Lalu ada di tapak 1 Desa Muntong. Tapak Desa 1 ini ya. Tapak ini memiliki luas sebesar 1,46 hektar. Tidak jauh dari permukiman. Ya, di belakang Fakultas FSB. Kemudian kondisi existingnya itu didominasi oleh area lahan pertanian dan beberapa bangunan permukiman penduduk. Di bagian utara lebih banyak di selatan. Jadi kondisi existing lokasi banyak didominasi oleh area lahan pertanian dan beberapa bangunan permukiman penduduk di bagian utara. Dan yang lebih banyak itu di bagian selatan. Kemudian di sisi timur itu terdapat vegetasi alami, pohon, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan jalan dan beberapa fasilitas umum. Jalan, ya. Kemudian lahan ini memiliki potensi ekologis yang baik karena berdekatan dengan area hijau. Sumber air alami di sekitarnya juga memungkinkan penerapan sistem pertanian terpadu seperti rainwater harvesting atau vertical farming, lain-lain. Lalu tapak kedua, ini di Desa Boludawa. Tapak ini memiliki luas sebesar 1,1 hektar di Gorontalo. Di sebelah utara tapak itu ada area permukiman, jadi hampir semuanya utara, timur, selatan itu ada permukiman. Kemudian di area selatan dan timur itu lahan pertanian, sawah, begitu. Ada padang rumput, dan memiliki akses yang mudah terhadap jaringan jalan. Memiliki fasilitas publik di sekitarnya, yakni sekolah dasar, kurang lebih 500 meter. Masjid desa kurang lebih 300 meter. Tapaknya berbentuk poligon dengan kontur yang juga relatif datar. Tapak ini memiliki potensi view yang mana pemandangan lembah di arah timur itu dan panorama bukit rendah di sisi utara. Jadi di bagian timur itu punya bukit-bukit sedikit rendah ya dan padang begitu, padang rumput. Jadi ini juga menjadi menjadi view yang baik, yang bagus. Juga kedekatan fasilitas di desanya, yakni sekolah, masjid, juga menjadi nilai tambah dalam menarik penghuni-pengguna. Kemudian ada tapak 3. Nah, di sini tapak 3. Luasnya itu 4,2 hektar. Kondisi existingnya didominasi banyak lahan pertanian dan permukiman penduduk. Juga ada vegetasi alami, pepohonan, berupa semak dan pepohonan. Sedangkan di sisi barat terdapat jalan dan beberapa fasilitas umum seperti musola dan warung warga. Ada juga jaringan listrik PLN sudah menjangkau kawasan ini. Potensi tapak terlihat dari kondisi lahan yang cukup datar. Nah,
Kemudian orientasi tapak terbuka ke arah timur dan barat. Orientasinya ke arah timur dan juga barat. Lebih banyak terbuka ke arah timur dan barat. Jika dilihat daripada muka tapak yang paling banyak, ya. Kemudian juga jaringan jalan, maka yang paling banyak orientasinya itu di arah timur dan arah barat. Nah, kedekatan tapak dengan pusat kegiatan masyarakat seperti sekolah, kampus, dan jalan penghubung antar desa menjadi nilai tambah yang mendukung pengembangan kawasan ini menjadi kawasan hunian. Namun bentuk tapak yang tidak mendukung pengembangan kawasan hunian, ya, ini juga jadi pertimbangan pembangunan karena bentuknya pada entrance itu tidak beraturan. Jadi harus ada pengolahan lebih lanjut terkait desain konsep untuk pada bagian entrance, ya. Disebabkan adanya beberapa perumahan, beberapa kos, ya, yang sudah dibangun di area sana. Sedang untuk jalan masuknya itu adalah area pertanian milik warga. Nah, dengan potensi aksesibilitas yang baik, merencanakan ketersediaan utilitas dasar serta lingkungan yang masih alami, bisa dilihat para tapak site pilihan 3 ini dinilai memiliki kemampuan prospek yang baik untuk dijadikan lokasi pengembangan perumahan adaptif dan kontekstual dengan karakter pedesaan yang tetap terjaga. Jadi ada karakter pedesaan di area terutama di bagian tubuh, bagian inti utama daripada tapak ini. Bagian utara sana itu kalau didesain, ya, dengan baik itu jadi punya karakter pedesaannya. Bisa dilihat masih ada vegetasi di lingkungan luar, ya, dan cukup sedikit jauh dari perumahan rumah-rumah lainnya yang tidak teratur seperti itu. Jadi punya kesan lebih kepada rumah pedesaan, rumah yang berkarakter permakultur, perkebunan, seperti itu. Kemudian masuk di penilaian kriteria lokasi. Di sini ada tapak 1, tapak 2, dan tapak 3. Kesesuaian dengan peruntukan lahan berdasarkan RT RW. Nah, di sana dapatnya ketiga tapak memiliki kesesuaian tinggi terhadap RT RW karena sama-sama berada di area non-industri dan non-hutan lindung. Dan ada 2 kedekatan dengan fungsi strategis. Tapak 2 paling unggul karena kedekatannya dengan fasilitas publik utama dan pusat aktivitas warga. Ketersediaan infrastruktur. Tapak 3 memiliki infrastruktur paling lengkap dan kesiapan utilitas dasar paling tinggi. Kemudian masuk kepada kriteria khusus, aksesibilitas. Tapak 2 dan 3 memiliki aksesibilitas yang terbaik karena langsung ke jaringan jalan utama. Dan lebih banyak orang yang mengaksesnya di sana, lebih banyak penghuni, lebih banyak orang yang punya tempat hunian di sana, seperti itu. Kemudian kedalaman atau kemudahan air, ya, sumber air alami. Tapak 3 punya potensi air yang terbaik untuk irigasi dan sistem rainwater harvesting. Ini dilihat daripada kos-kosan di sana yang sudah punya air suntik. Ya, jadi air suntik di sana lebih menjadi cikal bakal saya menentukan potensi air di sana. Nah, topografi 10%. Ya, tapak 1 dan 2 itu unggul karena bentuknya lebih teratur. Tapak 1 dan 2. Sedangkan tapak ketiga itu bagian area entrance-nya dia kurang teratur. Memang dia agak datar, tapi bentuk lahannya yang tidak beraturan. Kalaupun dia naik ke atas ke bagian badan intinya itu, dia sedikit menggunung ke atas seperti itu. Kemudian view yang baik. Nah, tapak kedua memiliki nilai paling tinggi karena panorama alami yang potensial. Potensi ekologis. Kesesuaian
Potensi ekologis kesesuaiannya terhadap pengembangan permakultur. Tapak 3 paling potensial untuk pengembangan ekologis ya, permakultur dengan jangka panjang. Nah, total nilainya adalah yang paling tinggi adalah tapak alternatif ketiga, yakni unggul dalam aspek ekologis, air, dan aksesibilitas. Deskripsi tapak terpilih berdasarkan data dari analisis terhadap penilaian dan kriteria lokasi, maka saya memiliki tapak ketiga yang terletak di Desa Mutong, Kecamatan Tilong Kabila ya, Kabupaten Selatan dengan luas sekitar 3,9 dengan luas sekitar 4 hektar lebih. Nah, lokasi yang akan digunakan ini untuk merancang dengan luas sekitar 4 hektar lebih. Nah, lokasi yang akan digunakan ini untuk merencanakan perancangan perumahan kebun permakultur. Nah, potensi dan kendala tapak. Ada strength, kekuatan. Lokasi ini memiliki luas lahan yang optimal. Kemudian tapak ini juga dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai, termasuk jaringan listrik PLN yang sudah terjangkau. Lokasi tapak juga berdekatan dengan kegiatan masyarakat, sekolah, dan kampus. Kemudian juga dari aspek ekologis, tapak memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan sistem permakultur karena didominasi oleh lahan pertanian dan vegetasi alami. Sehingga ini menjadikan satu hal yang cocok untuk menjaga nilai-nilai daripada perumahan dengan kategori pertanian, perkebunan, seperti itu. Nah, ketersediaan sumber air alami juga terpantau dari kos-kosan existing pada bagian entrance tapak. Hal ini yang menjadikan indikasi potensi air tanah yang baik. Dan ini juga saya sudah cari tahu di sekitaran kosnya. Nah, kemudian untuk mendukung sistem irigasi dan rainwater harvesting. Orientasi tapak dia terbuka ke arah timur dan barat. Ini memungkinkan pencahayaan alami juga ventilasinya. Nah, sehingga mendukung prinsip desain berkelanjutan dan efisiensi energi. Jadi juga bisa dipasang, selain itu juga bisa dipasang solar system, ya, panel surya di bagian atas rumahnya, terutama yang menghadap ke area timur, seperti itu. Kemudian ada weakness, kelemahannya. Ya, tentunya bentuknya yang tidak beraturan pada area entrance ini menjadi tantangan dalam perencanaan. Konsep tata letaknya, desain akses masuknya. Kondisi ini disebabkan oleh keberadaan bangunan-bangunan kos yang sudah terbangun di sekitar tapak. Meskipun topografi secara keseluruhannya datar, namun ketidakteraturan bentuk lahan memerlukan pendekatan desain yang lebih kompleks ya, yang mana mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk menciptakan kesan visual yang teratur dan harmonis. Pengembangan kawasan perumahan kebun dalam skala besar juga membutuhkan investasi awal yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur tambahan, sistem utilitas terintegrasi, dan pengembangan area produktif berbasis permakultur. Kemudian ada opportunities, peluangnya. Perancangan perumahan ini memiliki peluang besar untuk dijadikan model pengembangan hunian berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang mengintegrasikan aspek hunian dengan produktivitas pertanian, perkebunan, seperti itu. Nah, kedekatan lokasi dengan institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus membuka peluang untuk mengembangkan program edukasi dan penelitian terkait sistem permakultur, vertical farming, dan rainwater harvesting, yang mana melibatkan mahasiswa dan masyarakat luas. Jadi kalau seandainya nanti ada jadi proyek pembangunan perumahan kebun permakultur, itu bisa menjadi tempat wadah ya, edukasi kepada mereka, kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus 4, seperti itu, bisa jadi contoh. Luas lahan yang lebih lebar itu memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan area zona-zona fungsional
yang beragam seperti area hunian, lahan produktif, area huniannya, ruang terbuka hijau komunal, hingga fasilitas pendukung lainnya. Misalnya di bagian ada area komunal begitu, kebun produktif atau taman seperti itu untuk sebagai RTH-nya. Nah, lalu masuk kepada keberadaan vegetasi alami dan sumber air tanah itu menjadi modal dasar untuk implementasi sistem perkebunan terpadu. Nah, kemudian masuk kepada ancaman ya. Ancamannya, lokasi tapak ini berada di area pertanian dan permukiman existing yang mana berpotensi menghadapi konflik ya kepentingan lahan pribadi dengan warga setempatnya. Jadi ada yang memiliki lahan di sana, ya itu pembebasan lahan. Jadi konflik bisa jadi ada konflik kalau mereka belum mau seperti itu, mau dijual tanahnya. Nah, kemudian topografi meskipun relatif datar, namun juga punya potensi bencana alam seperti banjir sedikit gitu. Ya, karena sistem drainase dan pengolahan air permukaan itu tidak dirancang dengan baik. Jadi ada genangan-genangan sedikit begitu. Keberhasilan konsep permakultur ini sangat bergantung pada komitmen jangka panjang penghuni dalam mengelola sistem pertanian produktif, sehingga jika tidak ada mekanisme pengelolaan komunal yang kuat, kawasan ini berisiko mengalami degradasi fungsi kebun, kehilangan esensinya sebagai perubahan berbasis permakultur. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut kepada kondisi existing tapak. Area utara lokasi ini berbatasan langsung dengan lahan yang luas, belum terjamak dan memiliki pepohonan. Sementara di bagian timur dibatasi oleh pepohonan dan di sekitarnya ada kos-kosan. Di area selatan berbatasan dengan lahan pertanian dan satu deretan kos. Bagian interest itu berbatasan dengan jalan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie yang berfungsi sebagai akses utama menuju kawasan tersebut. Keberadaan vegetasi alami dan kondisi alami yang terjaga menjadi berguna mengoptimalkan implementasi sistem perkebunan pada perumahan kebun permakultur, yang mana berwawasan lingkungan, memerankan keterjagaan pangan. Ya, bisa dilihat pada gambar 13, lebih banyak di dekat kawasan area pertanian, permukiman dengan bentuk tapak yang tidak beraturan pada bagian entrance-nya. Kemudian masuk di dalam analisis klimatologi ya. Tapak 3 ini memiliki orientasi terbuka pada arah timur dan barat, juga memberikan keuntungan utama pada pencahayaan alami. Ya, satu, dengan suhu rata-rata 26-32%, memaksimalkan shading alami dari vegetasi existing untuk menurunkan suhu permukaan. Desain kawasan itu perlu satu, memaksimalkan shading alami dari vegetasi existingnya, kemudian menggunakan atap pelana ya sebagai ciri identitas juga, dan ventilasi silang untuk memperlancar sirkulasi udara. Kemudian ada 3, menerapkan sistem rainwater harvesting dengan potensi hujan yang tinggi. Selain itu juga sejalan dengan konsep permakultur water cycle management. Anginnya dominan berasal dari arah timur laut ke barat daya. Anginnya dominan berasal dari arah timur laut, utara juga, ya, sehingga bukan bangunan itu diarahkan ke timur laut ya, timur laut dan utara ya. Nah, data klimatologi Gorontalo pada tahun 2021 dari BMKG. Data arah angin terbanyak itu dari utara ke selatan. Ya. Persentase penyinaran matahari itu panasnya pada bulan Januari, Mei, Juli, September, dan November. Serta Desember ya. Kemudian ada view tapak. Sisi timur dan selatan menjadi potensi view terbaik untuk orientasi bangunan hunian ini. Sisi barat menghadap ke jalan utama, sehingga fungsi buffer vegetasi perlu diperkuat untuk meredam kebisingan, juga menyaring pandangan dari lalu lintas. Nah, sisi utaranya berbatasan langsung dengan lahan kosong bervegetasi, cocok untuk pengembangan taman bersama atau green corridor sebagai elemen visual alami kawasan. Nah, citra kawasan diarahkan pada konsep
hunian alami produktif. Ya, citra dan penampilan fisik rumah permakultur. Ya, yaitu tadi saya ada bicarakan adaptasi tipologi rumah kebun Gorontalo, yang mana menggunakan atap pelana tinggi, sebagai tipologi rumah kebun Gorontalo, menggunakan material lokal, bambu, kayu, batu kali. Warna dan material itu dipilih dari unsur alami, tanah, kayu, hijau, vegetasi. Skala bangunannya kecil, dengan modul fleksibel untuk kegiatan pertanian rumah tangga, hidroponik, atau vertical garden. Kemudian elemen visual seperti kanopi, vegetasi, dinding berlubang, karawo pattern, shading kayu, jadi estetika ciri permakultur yang menyatu dengan alam. Kemudian ada analisis topografi ya. Relatifnya datar dengan kemiringan kurang dari 3%. Jadi memudahkan pembangunan tanpa cut and fill yang besar. Permukaan tanah cenderung menyerap air dengan baik, yang mana didapatkan dari hasil potensi air dangkal, terbukti dari sumur suntik, air suntikan ya, dari kos-kosan. Kemudian analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Tapak ini memiliki akses utama dari Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie di bagian barat, selatan ya. Dengan lebar jalan itu cukup untuk kendaraan roda 4. Sirkulasi utama di dalam tapak dapat menggunakan pola radial dan melingkar loop. Jalur pejalan kaki dan difabel diarahkan ke area teduh, ya, terhubung langsung dengan zona komunal. Akses servis dirancang terpisah di sisi selatan untuk kegiatan logistik dan pertanian. Seperti maksudnya akses servis ini parkiran seperti itu, servis, hal yang berkaitan dengan servis, tempat jalan masuknya seperti itu. Nah, sirkulasinya meliuk itu disarankan menggunakan zona buffer dan komunal untuk menciptakan pengalaman ruang alami mendukung konsep walkable community. Jadi kalau mau buat sirkulasi yang meliuk, itu pada zona buffer, nanti saya sampaikan bagian selanjutnya ada zona-zonanya. Kemudian ada analisis kebisingan. Ya, kebisingan ini berada di sisi barat utama, ya, sisi barat tapak, dan sisi selatan ya. Strateginya dengan menempatkan buffer vegetasi pada semak tinggi sepanjang sisi bagian barat, juga pada bagian entrance. Nah, menempatkan fungsi publik pos keamanan area parkir itu di dekat sumber fishing bagian entrance itu sebagai lapisan transisinya. Kemudian area hunian ditempatkan lebih ke dalam arah timur untuk kualitas akustik yang lebih baik. Dan 3.38 vegetasi. Di sini didominasi oleh semak dan pepohonan alami di sisi selatan dan timur, sementara bagian barat dekat dengan jalan memiliki vegetasi yang rendah. Ada beberapa banyak vegetasi pepohonan di bagian timur itu, di jiran timur. Ya. Itu vegetasi existingnya boleh dipertahankan di bagian timurnya. Hal ini untuk sebagai zona peneduh alami, juga penyerap air. Di sana juga akan ada zona yang khusus untuk rainwater harvesting, zona untuk servis di sana. Nah, tambahan tanaman produktif seperti sayur, rempah, buah lokal, gitu. Itu bisa dijadikan bagian dari sistem permakulturnya. Tapi nantinya ditempatkan di dalam rencananya di dalam rumah. Jadi tanamannya, sayurannya dimasukkan di dalam rumah. Jadi satu lahan rumah, ya, satu unit rumah itu satu kali di situ ada lahannya, seperti itu. Yang mana menggunakan juga aeroponics,
yang naik ke atas sistem aeroponik. Kemudian jalur pedestrian itu diintegrasikan dengan kanopi vegetatif alami. Hal ini untuk kenyamanan mikroklimat. Jalur pedestrian itu diintegrasikan dengan kanopi ya, vegetatif. Jadi di bagian ada zona bagian bawah sini itu akan ada ditutupi dengan vegetasi. Jadi tumbuhan pohon yang rindang sampai di atas kepala. Kemudian ada analisis utilitas tapak. Nah, tapak di sini sudah tersedia jaringan listrik PLN, akses air tanah, ya. Kemudian ada air sistem pengumpulan air hujan. Sistem utilitas ini dirancang berdasarkan prinsip self-sufficient permakultur. Yakni airnya sistem pengumpulan air hujan itu nantinya difiltrasi alami untuk kebutuhan non-portable, irigasi, dan bilas. Untuk limbah, untuk pengolahan limbah organik melalui composting area dan biofil. Oke. Ya, ini input masalah. Mohon maaf, ini tidak akan masuk. Nantinya akan didesain kira-kira seperti ini halaman yang sebelumnya. Nah, kemudian masuk di dalam konsep tapak, ya, klimatologi, view, dan kebisingan. Nah, ini dia respon terhadap analisis klimatologi. Karena orientasi bangunan akan diarahkan di arah timur laut dan selatan. Arah ini mendukung, jadi timur laut di sana dengan selatan sini. Itu mendukung pencahayaan alami, juga memaksimalkan pencahayaannya pada pagi hari, meminimalkan panas yang berlebih pada sore hari, juga memanfaatkan gerak arah angin. Jadi bagian timur laut itu anginnya berasa. Kalau untuk selatan kurang seperti itu. Cuman masih tidak dimasuki ya panas yang berlebih pada saat sore hari. Nah, strategi zoning untuk hunian ini lebih besar ditempatkan bangunannya memanjang tenggara barat laut untuk memaksimalkan ventilasi silang dari angin utara sampai selatan. Nah, ruang terbuka hijau RDH ya, area kebun permakultur ini ditempatkan pada bagian timur untuk memperkuat sirkulasi udara alami dan mengurangi efek panas permukaan. Vegetasi buffer alami diperkuat pada sisi barat. Arah datangnya radiasi sore hari, panas matahari dengan penanaman pohon peneduh tinggi, misalnya trembesi dan mahoni, untuk menurunkan suhu, juga menyaring sinar matahari langsung. Untuk drainasi alami, kira-kira nanti tapak dekat lahan pertanian. Untuk drainasi alami, mohon maaf, karena tapak berdekatan dengan lahan pertanian, ya berisiko dengan genangan saat musim hujan, maka zonasi retensi air dan rainwater harvesting ini diletakkan di titik yang terendah, yakni bagian selatan dan barat, dengan saluran selatan atau barat ya, dengan saluran resapan mengikuti kontrol datar tapak. Konsep visual skematik, arah masuk utara itu arah masuk utama dari jalan barat, Jalan Habibie, dengan koridor hijau, nantinya selebar kurang lebih 20 meter sebagai transisi visual dan akustik. Kemudian ada zona buffer, setelahnya ada zona buffer. Area hunian tertatap terpusat dengan grid yang fleksibel mengikuti kontrol datar. Nah, di ujung timur tapak itu akan ada area ruang publik dan kebun di ujung timur atau di tengah ya. Kalau saya rencananya nanti akan dibangun di tengah ya, untuk menjadi pusat aktivitas sosial menghadap ke arah matahari pagi. Nah, zona pertanian dan area resapan air di selatan menjadi batas ekologis yang menjaga keseimbangan ekosistem tapak. Itu di bagian D, zona D ya. Respon terhadap kebisingan, ada strategi zoningnya, yakni penahan bising buffer zone berupa vegetasi padat, itu tanaman yang linear, dan area servis parkir tamu diletakkan di sisi barat dekat jalan utama, atau sisi selatan, ya zona A. Kemudian ada zona hunian diatur itu menjauh 50-70 meter dari jalan utama. Kemudian arah bukaan jendela utama rumah diletakkan menjauh dari jalan utama untuk menjaga kualitas akustik dan kenyamanan penghuni. Jadi bukan jendelanya itu dijauhkan dari jalan utama, tapi memang posisinya juga berjauhan dari jalan masuk. Kemudian material perkerasan di entrance menggunakan kombinasi paving block berpori. View, zona komunal dan rekreasi, kebun edukatif, taman komunitas atau greenhouse publik ditempatkan di bagian timur. Hal ini untuk memanfaatkan view sunrise dan aktivitas pagi yang sejuk. Nah, zona hunian dengan orientasi timur laut agar setiap unit mendapat pemandangan terbuka ke area kebun. Bangunan publik atau fasilitas bersama seperti aula komunitas dan pusat pelatihan permakultur diletakkan di area tengah tapak.
Rencananya akan ada pepohonan yang tetap dipertahankan sebagai vegetasi existing di area utara, di sisi utara dan timur untuk menghadirkan kesan hijau dan teduh alami langsung. Jadi ada zona A, itu fungsi utamanya buffer jalan, posisi di tapak pos keamanan, ada parkir, mungkin juga ada kios, ada juga taman linear. Fungsinya adalah berjauhan dengan perumahan adalah untuk peredam kebisingan juga dari jalan utama, jalan B.J. Habibie, dan juga polusi. Jadi rumahnya jauh daripada kendaraan yang lewat. Kemudian zona B. Zona B itu khusus untuk perumahan kebun. Kemudian zona C. Zona C itu khusus untuk area komunal dan edukasi aula komunitas, yakni kebun edukatif. Kemudian zona D. Zona D itu khusus untuk area sumur resapan, area rainwater harvesting, guna kebutuhan seperti irigasi, kebutuhan apa ya, bilas seperti itu, atau bisa digunakan airnya untuk kepentingan kebutuhan hidup yang lain seperti itu. Di sini area zona D-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan didesain juga untuk di bagian perumahannya, di atas rumah, di atas atap akan ada sistem rainwater harvesting. Untuk di zona D itu untuk sebagai area resapan, area rainwater harvesting yang lebih komunal, lebih banyak yang menggunakan. Bisa digunakan untuk kebutuhan umum seperti itu. Khusus untuk perumahan itu digunakan untuk pribadi punya. Nah, ada zona E. Zona E ini akan ada vegetasi pelindung, pepohonan rindang, juga ada dimasukkan di dalamnya jalur pedestrian. Ya, rencananya juga akan ada di situ jalan untuk kendaraan, ya, jalan untuk pergi ke rumah-rumah. Lalu masuk sirkulasi dan aksesibilitas. Nah, sirkulasi, akses utamanya berada pada jalan Prof. Dorper. Nah, ini sirkulasi pejalan kaki itu menggunakan paving block, jalur pejalan kaki dirancang menyusuri koridor hijau, pola radialnya di tengah, terarah. Untuk sirkulasi difabel, nanti setiap zona memiliki jalur landai, kemiringannya maksimal 1:12 ya. Jadi setiap 1 cm ketinggian maka dibutuhkan 12 cm horizontal. Kemudian ada hubungan antar bangunan. Zona hunian, zona komunal dihubungkan oleh jalur pedestrian hijau. Zona komunal, area pertanian hubungannya langsung tanpa kendaraan. Zona servis bagian selatan, ya, zona D. Zona A maksudnya, zona A ya. Kemudian ada parkir dan fasilitas pendukung. Ini. Lalu konsep sirkulasi visual sirkulasi. Pintu masuk utama dari Nah, di sini ada zona A. Zona A nanti akan ada sebagai buffer jalan. Zona B ini rumah hunian. Mohon maaf. Zona-zona. Kemudian masuk di konsep tampilan bentuk bangunan dan tematik kawasan. Subhanallah. Konsep bentuk dan tematik kawasan dikembangkan melalui pendekatan permakultur, yakni sistem desain berkelanjutan dan mengintegrasikan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Prinsip utamanya adalah efisiensi energi. Konsep tampilan bentuk bangunan, nantinya bentuk bangunan ini diolah dari tipologi rumah kebun Gorontalo tradisional, yang mana memiliki teras yang luas, bukaan besar, dan atap pelana yang tinggi. Morfologi bangunan ini dikembangkan menjadi bentuk modular yang fleksibel, memungkinkan perluasan untuk aktivitas berkebun, edukasi, atau komunitas. Nah, masa bangunan cenderung horizontal, mengikuti kontur yang datar, dengan irama visual yang tenang dan berulang, yang mana ini mencerminkan kesederhanaan arsitektur tropis pedesaan. Nah, prinsip arsitektural, irama dan komposisi pola masanya teratur mengikuti jalur sirkulasi utama dengan melalui pengulangan vegetasi dan modul rumah. Nah, keseimbangan dan proporsi, perbandingan luas terbangun dengan ruang hijau dijaga pada rasio 60-40, 40-60. Kontras, penggunaan material alami, kayu, bambu, bata ekspos dikombinasikan dengan elemen modern seperti baja ringan menciptakan kontras yang harmonis.
Semua elemen itu dimulai dari massa bangunan, vegetasi, dan sirkulasi berpadu dalam sistem ekologis yang saling mendukung. Konsep tematik kawasan. Zona inti hunian, rumah dengan kebun pribadi, sistem penampungan air hujan, dan pengolahan limbah organik. Itu di bagian huniannya. Kemudian zona komunal, area bersama untuk edukasi permakultur, green market, dan ruang interaksi warga. Itu di bagian area komunal. Kemudian ada zona produktif ya, kebun bersama, rumah kaca, dan area edukasi. Nah, filosofi bentuk dan nilai kelokalan Gorontalo. Pintu masuk utama dari barat, dari selatan ya, selatan barat begitu, dengan jalur kendaraan melingkar ke area parkir tengah. Jalur pedestrian utama dari barat ke timur menembus area komunal kebun menuju kebun edukatif. Kemudian ada jalur difabel dan servis di sisi selatan, tidak bersinggungan dengan aktivitas utama. Kemudian area bebas kendaraan car free zone itu di tengah timur tapak, guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna pejalan kaki. Kira seperti itu. Baik, ini adalah daftar pustaka. Oke. Baik. Mungkin sampai di situ perkembangan daripada proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau terlalu panjang. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.